Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zulkarnain dari kelas BSB. Eh, NPM saya 2142 410. Yang di UTS riset metode kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan judul dan skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Akademik, MI versi nomor 278 Pangkalan. Saya langsung bagi beberapa konten, yaitu yang pertama ada tabel latar belakang, yang kedua ada masalah dan di dalamnya meliputi identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah dari judul yang dibawakan itu. Yang ketiga ada tujuan dari penelitiannya, yang keempat ada manfaat penelitiannya, yang kelima landasan teori, dan yang keenam ada metodologinya. Kita lanjut yang pertama, latar belakangnya. Nah, di dalam era pendidikan ini modern yang didorong oleh teknologi informasi, pengguna sistem informasi telah menjadi penting dalam mengelola sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Nah, CMI Nasrul Haq ini adalah sekolah yang baru mencerminkan tantangan dan peluang dalam menghadapi perubahan sistem zaman ini. Nah, sekolah ini juga belum memiliki situs web profesional sendiri yang dapat menjadi salah satu alat penting gitu untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik sekolah ini. Dan sekolah ini juga karena belum memiliki situs web profesional sendiri, jadi mereka mengirim informasinya itu lewat Facebook dan grup WA saja. Jadi kurang lah. Nah, si Amir Syafiq ini menghadapi tantangan yang dalam mengolah data akademik dan administratifnya. Nah, dari latar belakang tersebut saya mengidentifikasikan masalah. Yang pertama yaitu ada keterbatasan pemanfaatan prasarana teknologi. Nah, yang kedua ada kurangnya prasarana teknologi dari informasi daring di sekolah tersebut. Yang ketiga itu tantangan dalam mengolah PPDB, perpustakaan, pendataan siswa, guru, dan jadwal sekolah tersebut. Nah, dari identifikasi masalah ini saya merumuskan masalah menjadi dua, yaitu yang pertama ada bagaimana MI Nasrul Haq 278 dapat memanfaatkan prasarana teknologi informasi yang sudah tersedia tersebut. Nah, yang kedua ada bagaimana MI Nasrul Haq 278 ini dapat mengatasi kebutuhan akan sarana informasi daring yang lebih kuat. Nah, dari rumusan masalah tersebut saya membatasi masalahnya menjadi dua, yaitu menjadi aplikasi ini dibatasi untuk PPDB saja, yaitu meliputi data calon siswa, seleksi, pengumuman, manajemen PPDB, akses, dan pendaftaran online. Karena ini yang mereka paling butuhkan, karena PPDB mereka itu bukan dari webnya sendiri, yaitu melainkan dari share-share dari grup dan Facebook, yang mana si aplikasi tersebut, Facebook kan terlalu banyak informasi, jadi bisa ketimbun, tidak terbaca lah oleh orang banyak gitu. Nah, rancangan ini juga dapat keamanan sistem, tapi hanya sebatas melakukan login saja. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi pembelajaran sekolah dengan memanfaatkan prasarana teknologi informasi yang sudah tersedia. Nah, yang kedua yaitu tujuan pengembangan sarana informasi daring yang kuat, termasuk mengembangkan situs web profil sekolahnya untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, calon siswa, dan orang tua siswa di era global yang serba online ini. Yang ketiga ada mengatasi masalah yang mengidentifikasi di MI Nasrul Haq dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mengembangkan
sarana informasi secara daringnya. Nah, dari manfaat penelitian ini, Emin Nasrul Haq dapat meningkatkan efisiensi administratif dan pembelajarannya. Yang kedua yaitu sekolah memiliki sarana informasi secara daring yang kuat dengan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang luas. Nah, yang ketiga itu adalah pengembangan sistem informasi ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk lebih memperbaiki lagi dalam segi informasi secara online-nya. Nah, kita lanjut ke bab 2 yaitu landasan teori. Nah, di landasan teori ini terdapat tinjauan pustakanya. Nah, di sistem informasi ini menjadi aspek krusial dalam dunia pendidikan di era digital yang modern. Sistem informasi ini adalah suatu platform yang teknologi yang menyediakan solusi terintegrasi untuk mengelola berbagai informasi yang berkaitan dengan pendidikan, terutama di berbagai lembaga seperti sekolah. Dalam sistem informasi akademik ini terdapat beragam komponen yang mencakup manajemen data siswa, data guru, jadwal pembelajaran, hingga administrasi sekolah tersebut. Selain itu, sistem informasi akademik juga memungkinkan pengelola informasi terkait dalam perpustakaan, evaluasi akademik, dan juga lainnya. Nah, di penggunaan sistem informasi akademik ini atau disingkat CIE telah mendapat pengakuan luas karena memanfaatkan yang signifikan dalam pengelola pendidikan tersebut. Nah, sistem informasi akademik ini membantu mengatasi tantangan dalam manajemen data dengan memungkinkan sekolah pengolahan data siswa dan guru secara efisien lah. Nah, sistem informasi akademik ini mempermudah penyusunan jadwal pembelajaran yang efektif yang merupakan komponen penting dalam proses pendidikan yang berkelanjutan. Nah, kita lanjut ke kerangka pengembangannya. Di sini saya menggunakan model RAD atau Rapid Application Development. Nah, RAD ini adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Cocok untuk membuat PPDB ini karena model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sequential linear di mana perkembangan cepat dapat menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Jika memudahkan dipahami dengan baik, kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembangan menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek, kira-kira sekitar 2 bulan atau 3 bulanan. Nah, seperti kita lihat di gambar di samping kiri, tahapan Rapid Application Development atau RAD ini hanya membutuhkan perancangan kebutuhan, lalu kita lanjut ke desain sistem yang itu menginclude dari prototype, perbaikan, dari tes, perbaikan, langsung lanjut ke pengembangan, lalu implementasinya gitu. Nah, si keunggulan dari RAD ini yaitu meningkatkan kecepatan pengembangan aplikasi dengan menggunakan metode-metode seperti rapid prototype, penggunaan case tool, dan teknik-teknik lainnya. Yang kedua itu mengurangi fungsional end user atau fokus desain menjadi lebih sempit untuk mengurangi kompleksibilitasnya agar tidak terlalu bingung. Yaitu ada kelemahan RAD tersebut. Yang pertama mengurangi stabilitas pengembangan sistemnya, yaitu, dan kedua mengurangi jumlah fitur-fitur yang disertakan karena mengejar proses tersebut. Ya, untuk semester ini mungkin secara cukup dengan RAD saja karena ya kejar waktu untuk mengerjakan si sistemnya gitu. Jadi saya menggunakan RAD ini. Ya, masuk ke bab 3 ini saya ada metodologi. Nah, di metodologi ini ada objek penelitian. Yang pertama observasi. Nah, di observasi ini
saya melakukan observasi langsung ke sekolah tersebut, yaitu MI Persis nomor 278 Pangkalan Nasrul ini. Nah, lalu saya masuk yang kedua, yaitu wawancara. Lalu saya mewawancara salah satu uh, orang yang bekerja di sana dan paham di situasi di sekolah tersebut, yaitu Bapak Insan Budi Kamil SPD, yaitu dia jabatannya sebagai operator, tapi dia menangani semuanya apa semuanya yang berbasis daring di sekolah tersebut, hanya dia. Nah, saya mengajukan beberapa pertanyaan yang dilakukan wawancara tersebut. Yang saya dapatkan yaitu yang pertama adalah sejarah singkat dari MI Persis nomor 278 Pangkalan ini, sejarah berdirinya gitu. Yang kedua itu adalah sistem PPDB yang berjalan pada sekolah MI Persis nomor 278 Pangkalan ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, sistem PPDB-nya itu hanya lewat dari Facebook dan WA Group, dan itu menjadi masalah mungkin dalam sistem informasi di era global ini, karena terlalu banyak informasi. Jika kita masukkan aplikasi yang menyediakan informasi yang secara banyak lah atau secara global, jadi saya memikirkan untuk membuat sistem atau web profilnya sendiri gitu, biar dapat digunakan atau dilihat oleh masyarakat luas tanpa melihat informasi yang lain gitu, hanya fokus pada sekolah tersebut. Nah, kita lanjut, yaitu ada metodologi pengembangan sistemnya. Nah, di fase pertama ini ada fase perancangan yang syarat-syaratnya. Nah, jadi tujuan aplikasi serta media syarat-syarat informasi itu yang ditimbulkan dari tujuannya yang tadi data. Nah, yang kedua ada fase perancangannya. Nah, fase perancangan ini ada beberapa proses, yaitu perancangan use case, diagram, kelas diagramnya, sequence diagram, dan activity diagramnya. Yang kedua itu ada perancangan basis data, perancangan tabel-tabel yang digunakan untuk menyimpan datanya, seperti data administrator, calon siswa, dan yang lain-lainnya. Lalu ada perancangan antarmuka atau user interface atau UI lah untuk melihat tampilannya. Nah, yang ketiga ada fase konstruksi. Nah, di sini saya menggunakan program yang menggunakan PHP. Lalu saya menggunakan database-nya itu MySQL dan server XAMPP. Yang terakhir ada fase pelaksanaan. Nah, di fase pelaksanaan ini saya mengujikan si sistem itu tersebut pada diri sendiri. Untuk melakukan sistemnya itu saya menggunakan black box, yaitu suatu pengujian yang berfokus persyaratan fungsional perangkat lunak gitu. Lalu setelah saya menguji pada diri saya sendiri, yaitu minta tanggapan kepada usernya terhadap aplikasi yang sudah saya buat ini. Sudah meminta tanggapan user, kita evaluasi dari sistem ini apakah bisa diberikan kepada sekolah tersebut atau perlu kita perbaiki lagi. Nah, jika sudah ya kita bisa memberikan si sistem itu kepada sekolah tersebut agar lebih bagus. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau katanya saya mungkin agak kurang ketika presentasi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.